Monsinyur Henricus Leven SVD, pendiri Kongregasi Pengikut Yesus. Monsinyur Henricus Leven, lahir tanggal 13 Juni tahun 1883 di Lang, dekat Aachen di wilayah Rheinland, dari pasangan, Bapak Wilhelmus Leven dan Ibu Katharina Klassen. Mereka tinggal di rumah nomor 9 dan letaknya kurang lebih 30 meter dari gereja. Ia dipermandikan di gereja paroki Santo Stephanus Lang dan diberi nama Henricus Leven dan disapa dengan nama Heinrich. Heinrich adalah putra pertama dari 5 bersaudara. Keempat adiknya bernama Michael Leven, Hans Leven, Hubert Leven dan Christine Leven. Heinrich dikenal sebagai seorang anak yang memiliki bakat religius. Ia mudah terpikat pada hal yang baik menyangkut Tuhan dan sesama manusia. Heinrich masuk sekolah rakyat tahun 1890 pada usia 6 tahun. Ia seorang anak yang cerdas dan mudah sekali mengikuti pelajaran di sekolah. Heinrich menyelesaikan sekolah rakyat dengan baik pada tahun 1896 dalam usia 13 tahun. Pada tahun yang sama, ayahnya diangkat menjadi kepala sekolah dan dipindahkan ke Stratum. Perpindahan ini menguntungkan Heinrich yang akan melanjutkan sekolah pada tingkat gimnasium di Uerdingen. Sekolah gimnasium, setingkat dengan sekolah menengah tingkat pertama di Indonesia. Heinrich menyelesaikan studinya di gimnasium dengan baik pada tahun 1899 dalam usia 16 tahun. Sejak kecil Heinrich suka membaca dan berolahraga. Bacaan yang sangat digemarinya adalah berita tentang misi gereja Katolik di seluruh dunia, termasuk yang termuat dalam majalah Der Kleine Herz Jesu Bote, Bentara Kecil Hati Yesus, yang disponsori oleh Pastor Arnoldus Jansen. Di situ Heinrich menemukan berita tentang penderitaan sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam majalah itu dihimbau kepada para pembaca untuk mendoakan dan memberi sumbangan dana dan tenaga untuk kepentingan karya misi di seluruh dunia. Berita dan himbauan tersebut sangat menggugah rasa kemanusiaan di hati Henricus Leven, untuk segera memberi pertolongan. Setelah tamat sekolah gimnasium, Heinrich membuat lamaran untuk menjadi misionaris SVD di Steyl, Belanda dan diterima oleh Pastor Arnoldus Jansen. Heinrich sangat senang karena ia diperkenankan untuk bergabung dengan sebuah serikat misi, SVD. Heinrich dan teman-temannya mengikuti kegiatan pada sekolah Latin dengan kurikulum khusus untuk pendidikan menjadi seorang imam, misionaris SVD. Setelah setahun di Steyl pada usia 17 tahun Heinrich mendapat berita duka, ibunya meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober tahun 1900 dalam usia 37 tahun. Heinrich sangat sedih, mungkin peristiwa ini yang membuat Heinrich kurang sehat dan dipulangkan ke rumah orang tuanya untuk beristirahat pada tahun 1901 sampai kesehatannya pulih. Setelah setahun, kesehatan Heinrich pulih, ia kembali ke Steyl, Belanda dan melanjutkan pembinaan dan pembentukan sebagai anggota SVD. Tanggal 11 September tahun 1905 Henricus Leven diterima masuk novisiat. Selama masa novisiat Frater Heinrich bersama dengan teman-temannya dibekali dengan spiritualitas SVD. Setelah 2 tahun di novisiat, Heinrich diperkenankan mengikrarkan kaul pertama pada tanggal 1 November tahun 1907 pada usia 24 tahun. Pada bulan September tahun 1910, Heinrich diperkenankan mengikrarkan kaul kekal. Pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 21 September Heinrich ditahbiskan menjadi subdiakon, dan selanjutnya menjadi diakon pada tanggal 25 September tahun 1910. Tanggal 29 September tahun 1910 pada pesta Malekat Agung, Michael, Gabriel dan Rafael, diakon Heinrich bersama 57 temannya ditahbiskan menjadi imam. Cita-citanya menjadi misionaris mulai terwujud dengan keberangkatannya ke Togo, Afrika. Pater Leven bersama 4 orang teman sekelasnya ditugaskan ke Togo.
Mereka berangkat ke Togo, menumpang kapal Lucia Wurman, dan tiba tanggal 10 Agustus tahun 1911. Di tempat perutusan itu, ia berjumpa dengan orang-orang miskin dan menderita seperti yang dibacanya dalam majalah Der Kleine Herjesubote pada masa sekolah dasar. Untuk mengenal mereka lebih dekat, ia mengadakan kunjungan keluarga secara rutin. Pater Leven senang dan bahagia melihat orang-orang kecil yang adalah sahabatnya berhasil dalam menata keseharian hidup yang lebih baik. Metode pastoral yang dijalankannya sangat mengesan di hati umat sehingga mereka merasa kehilangan besar disertai ratap tangis yang memilukan ketika pada Perang Dunia Pertama, tepatnya tanggal 10 Oktober tahun 1917. Pastor Henricus ditawan dan dibawa ke Inggris. Cita-cita Pastor Henricus Leven untuk menjadi misionaris tidak pernah pudar walaupun ia sudah mengalami berat dan sulitnya mengabdi di kalangan orang-orang kecil di Afrika. Dengan semangat yang berkobar-kobar ia merindukan umat yang sederhana di Afrika, tetapi pintu untuk kembali ke sana sudah ditutup. Untuk mengetahui situasi tanah misi di seluruh dunia yang membutuhkan tenaga misionaris, Pater Leven setia mengikuti berita dari Stijl, Belanda. Informasi dari Pater Petrus Nooyen SVD tentang situasi misi di Flores, Kepulauan Sunda Kecil, mendorongnya membuat permohonan ke Superior SVD untuk mengabdikan diri di situ. Permohonannya diterima, dan ia berangkat dari Stijl, Belanda, menuju Kepulauan Sunda Kecil, suatu wilayah yang sangat terkebelakang, dan dianggap paling tandus di gugusan Kepulauan Nusantara, yang sekarang disebut Indonesia. Pater Leven berangkat ke Indonesia, tanggal 23 Oktober tahun 1920 dan tiba di Ende, Flores, tanggal 11 Desember tahun 1920. Monsinyur Arnoldus Verstra LNSVD menerima Pater Leven dengan sangat gembira, karena beliau telah mengenalnya di Togo, sebagai seorang imam yang memiliki kemampuan dan bakat-bakat khusus. Ia mulai kegiatan dengan visi misionaris SVD sejak semula di Kepulauan Sunda Kecil adalah Pulau Flores harus menjadi pulau yang beriman Katolik secara benar.